Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah la khala wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'du, para calon pengantin yang berbahagia, pada sesi kali ini kita akan belajar bagaimana memenuhi kebutuhan keluarga. Kita tahu di dalam keluarga harus ada yang perlu kita penuhi. Di antara yang perlu kita penuhi ini adalah kebutuhan secara fisik maupun secara non-fisik. Secara fisik kebutuhan itu sangat jelas terlihat kebutuhannya. Tapi kalau kebutuhan non-fisik tentu ini menjadi subjektif penilaiannya atau pengadaannya. Lalu pertanyaannya, apa saja hal-hal yang dibutuhkan oleh sebuah keluarga yang baru menikah, baik secara fisik maupun secara non-fisik? Sebelum kita lanjutkan, kita harus tahu kebutuhan dan keinginan apa perbedaannya. Kebutuhan sering terjadi identik dengan keinginan. Demikian juga keinginan identik dengan kebutuhan. Mari kita ulas apa sebenarnya kebutuhan. Kebutuhan adalah suatu atau semua yang harus dibutuhkan oleh manusia dalam pemenuhan demi menunjang aktivitas kehidupan sehari-hari. Biasanya bersifat mendesak, mengikat, dan berfungsi secara objektif. Selanjutnya, keinginan. Keinginan adalah suatu di atas kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh manusia pada suatu hal yang dianggap kurang, tidak memiliki keharusan untuk segera terpenuhi. Namun ia hanya tambahan dari kebutuhan, yaitu kebutuhan pokok yang sebenarnya telah terpenuhi untuk memuaskan selera yang bersifat subjektif. Itulah perbedaan kebutuhan dan keinginan. Pada kesempatan yang baik ini, kami akan menyampaikan khusus tentang kebutuhan yang bersifat objektif, bukan keinginan yang bersifat subjektif. Kembali ke awal, kita sudah tahu kebutuhan di dalam rumah tangga itu ada dua. Yang pertama kebutuhan fisik dan yang kedua kebutuhan non-fisik. Kebutuhan fisik terdiri dari seluruh kebutuhan-kebutuhan yang bersifat material yang biasanya bertumpu pada ketersediaan finansial dengan uang, cara mencarinya, cara menggapainya. Di antara kebutuhan fisik dalam keluarga adalah kebutuhan sandang, pangan, papan, dan biaya-biaya yang terkait dengan kesehatan. Biaya-biaya yang terkait dengan pendidikan, dengan keamanan, dan lain sebagainya. Itulah kebutuhan fisik. Sedangkan kebutuhan non-fisik merupakan kebutuhan yang terkait dengan psikologi anggota keluarga yang biasanya dipenuhi tanpa tergantung pada finansial. Di antaranya kebutuhan non-fisik, yaitu adalah rasa mencintai, rasa ingin dicintai, kasih sayang, rasa aman, merasa terlindungi, merasa kepengen diperhatikan, pengen dijaga, kepengen dihormati, dihargai, dan lain sebagainya. Ini kebutuhan non-fisik. Kebutuhan yang biasanya orang tidak bisa diungkapkan, tapi pasanganlah yang harus memahami akan kebutuhannya.
Semua kebutuhan fisik dan non fisik itu dibutuhkan oleh seluruh keluarga, baik yang baru maupun yang sudah lama. Entah itu suaminya atau istrinya, orang tua, anak-anak, semua itu membutuhkan kebutuhan fisik dan non fisik. Dalam keluarga akan terjadi sikap saling menjaga, saling menghormati dan saling menyayangi. Itulah kebutuhan-kebutuhan fisik. Ada non fisik tentunya. Contoh kebutuhan keluarga, ada makanan, minuman, rumah, mobil, itu tentunya adalah kebutuhan fisik. Ada cinta, ketenangan, rasa aman, berlibur, ya, kejujuran, terbuka. Itu salah satu contoh-contoh kebutuhan non fisik. Nah, kebutuhan di dalam keluarga itu kita bagi menjadi 4. Yang pertama, kebutuhan suami pribadi. Yang kedua, kebutuhan baik fisik maupun non-fisik dari istri itu sendiri. Yang ketiga, kebutuhan misalnya kalau sudah diberi momongan adalah kebutuhan anak, pribadi anak. Dan yang keempat adalah kebutuhan bersama, kebutuhan yang dibutuhkan oleh bersama. Ini yang harus kita pahami, kita diskusikan. Sebenarnya kebutuhan keluarga di dalam itu yang penting adalah kebutuhan keluarga. Kebutuhan suami pribadi, suami bisa menyelesaikan sendiri. Kebutuhan istri bisa jadi menyelesaikan sendiri. Tapi kalau kebutuhan bersama harus bersama-sama merasa membutuhkan. Inilah kebutuhan di dalam keluarga, baik fisik maupun non fisik. Sekarang, bagaimana kita memenuhi kebutuhan di dalam keluarga, yaitu kebutuhan bersama dalam keluarga. Kita sudah tahu ada 5 pilar di dalam keluarga sakinah. Di antaranya adalah zawaj, misaqon ghalidho, muasyarah bil ma'ruf, dan musyawarah, dan terakhir adalah saling ridho. Nah, 5 pilar ini adalah semua untuk memenuhi kebutuhan bersama di dalam keluarga itu. Jadi 5 pilar ini harus kita pahami, harus kita mengerti agar kebutuhan bersama dalam keluarga itu bisa terjaga dengan baik. Selanjutnya, pertama, pilar misaqon ghalidho. Apa itu misaqon ghalidho? Misaqon ghalidho secara bahasa adalah janji yang kokoh. Di dalam keluarga kita membutuhkan suatu iktikat yang kuat dalam suatu perjanjian. Nah, bagaimana misaqon ghalidho dalam pemenuhan keluarga? Yang pertama, menetapkan sesuatu sebagai kebutuhan yang akan mengokohkan makna berkeluarga. Jika calon pengantin atau suami istri ini betul-betul kokoh, kuat iktikadnya, insya Allah keluarga itu akan bersama, akan senantiasa bersama tanpa suatu hal yang mengkhawatirkan. Kedua, menetapkan kebutuhan sebagai kebutuhan bersama itu sebagai prioritas karena mengokohkan relasi berpasangan dan makna berkeluarga. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan bersama dalam keluarga dengan cara-cara yang tidak meminimalisir atau menghancurkan makna dan relasi berkeluarga. Itulah pilar misaqon, pentingnya pilar misaqon ghalidho di dalam pemenuhan kebutuhan keluarga bersama. Yang kedua, pilar zawaj atau berpasangan. Kebutuhan dalam berpasangan, kebutuhan bersama di dalam pasangan itu sangat penting. Yang pertama, memandang kebutuhan baik dirinya, pasangannya, semuanya sama penting. Pribadi penting, punya istri penting, punya suami penting, punya anak penting. Tapi mari kita berpikir bahwa kebutuhan bersama jauh lebih penting. Nah, maka karena kita semua adalah berpasangan, bukan sendiri-sendiri.
hidup berpasangan, maka kebutuhan keluarga itu lebih diutamakan. Memenuhi kebutuhan pasangan dan dengan tidak menafikan kebutuhan diri itu penting juga. Yang ketiga, kebutuhan bersama yang telah disepakati didahulukan sebagai prioritas dari kebutuhan kita. Yang ketiga, pilar musyawarah bil ma'ruf. Memastikan kebutuhan keluarga sebagai bagian dari bagian untuk diri pasangan dan keluarga. Memenuhi kebutuhan diri dan keluarga dengan cara yang berdampak baik bagi diri dan keluarganya. Dan yang ketiga, kebaikan diri, pasangan, dan keluarga sama penting dan tidak saling menafikan satu sama lain. Itulah muasyarah bil ma'ruf. Apa arti muasyarah bil ma'ruf? Perlakukan keluarga kita dengan sebaik-baiknya. Yang pilar yang keempat yaitu musyawarah. Musyawarah ini yang pertama membicarakan bersama untuk memutuskan sesuatu sebagai kebutuhan keluarga. Yang kedua, mengekspresikan kebutuhan diri dan pandangan masing-masing mengenai kebutuhan bersama keluarga. Yang ketiga, memberi kesempatan dan mendengar pandangan pasangan dan semua anggota keluarga yang lain dalam proses memutuskan kebutuhan bersama. Itulah pilar musyawarah. Yang terakhir, pilar tarodin atau saling ridho. Di antara saling ridho dalam berkeluarga, yang pertama adalah keputusan diambil setelah mendengar dari semua anggota keluarga oleh yang paling berkompeten dengan tetap menghormati pandangan yang lain yang berbeda. Yang kedua, pemenuhan kebutuhan dilakukan dengan teamwork, berbagi peran dengan memperhatikan modal yang dimiliki masing-masing. Yang ketiga, merayakan setiap capaian-capaian kecil dan besar dari proses pemenuhan kebutuhan dengan mengapresiasi semua peran anggota keluarga. Itulah 5 pilar dalam pemenuhan kebutuhan keluarga secara bersama. Selanjutnya, dasar pemenuhan kebutuhan keluarga itu sebenarnya adalah ada keadilan, ada kesalingan, ada keseimbangan. Sehingga pemenuhan keluarga itu bisa terpenuhi dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, kita lihat, kita bisa praktekkan, kita bisa berkumpul antara suami, calon istri, atau suami dan istri. Silahkan panjenengan berkumpul, berpasangan, buat suatu bagan. Masing-masing pasangan berembuk bersama untuk menentukan yang pertama apa yang menjadi kebutuhan bersama di dalam keluarga. Dari kebutuhan pribadi masing-masing, tulis pribadi saya apa, tulis pribadi istri apa, pribadi anak apa. Setelah tulis nanti kebutuhan bersama itu apa. Terus selanjutnya modal apa yang dimiliki masing-masing untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Misalnya suami bekerja, dia punya modal apa. Istri bekerja atau tidak, tapi dia punya modal apa. Misalnya keuletannya, kejujurannya, mampu merawat keluarganya dan lain sebagainya. Demikian juga anak-anak, misalnya nanti sudah diberi karunia anak, itu memiliki potensi apa, dia pintar, dia harus sekolah, bagaimana dia pendidikannya, itu semua harus dirumuskan dengan sebaik-baiknya. Silakan nanti bisa dibuat bagan semacam ini, potensi istri apa, potensi suami apa, sumber dayanya dari mana. Nanti dituliskan, nanti akan jelas, akan muncul problem-problem, akan muncul langkah-langkahnya. Selanjutnya setelah punya bagan itu, diskusikan seperti apa pembagian tugas mencari nafkah dan mengurus rumah tangga yang ideal dalam pasangan suami istri. Mengapa seperti itu? Yang kedua, strategi apa yang dibutuhkan untuk mengelola potensi dan sumber daya masing-masing pasangan guna mewujudkan 5 prioritas kebutuhan bersama. Jika suami misalnya punya gaji yang
taruhlah 5 juta atau 3 juta atau 2 juta bahkan mungkin 1 juta, bagaimana 1 juta itu bisa berdampak bagi keluarga, bermanfaat bagi keluarga kecilnya. Dan selanjutnya silahkan ayah buat pola. Nah, ini ada pola kepemimpinan keluarga. Ayah, ibu, istri pemimpin. Jika ayah bekerja, maka ibu bekerja. Anak diasuh oleh ibu. Nah, siapa yang memimpin? Jika ayah bekerja, ibu bekerja, anak diasuh oleh ayah, siapa yang memimpin? Dan seterusnya. Jika sebaliknya ayah bekerja, ibu tidak bekerja, anak diasuh oleh ayah bagaimana? Dan sebagainya. Selanjutnya, adik-adik sekalian, calon pengantin yang dirahmati Allah. Menikah itu untuk menjadi pasangan yang bahagia dan membahagiakan. Maka berbahagialah ketika sedang merencanakan, mencari, dan memenuhi kebutuhan Anda dan pasangan. Dimulai dari mana? Dimulai dari bersyukur. Dilanjutkan dengan berusaha menjemput rizki, beramal, dan berbagi. Diakhiri dengan bersyukur. Kenapa dimulai dari bersyukur? Dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dilanjutkan dengan berusaha di Al-Quran surat An-Najm ayat 39, dan bahwasanya seseorang manusia tidak memperoleh apa-apa selain apa yang telah ia usahakan. Dilanjutkan dengan menjemput rizki dalam Al-Quran surat Hud ayat 6, dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah yang memberi rezeki. Yang selanjutnya dilanjutkan dengan beramal dan berbagi. Al-Baqarah ayat 245 menyebutkan siapa yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipatan yang banyak. Selanjutnya diakhiri dengan bersyukur. Wa annahu huwa ahna wa aqna. Dan sesungguhnya dialah yang memberikan kekayaan dan kecukupan. Adik-adik calon pengantin yang dirahmati Allah, mengapa perencanaan keuangan itu penting? Ada tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Biaya hidup terus naik, kehidupan perekonomian yang tidak bisa diprediksi, resiko yang semakin besar seperti sakit, kehilangan pekerjaan, usaha bangkrut, masalah hutang piutang, pelayanan jasa keuangan yang semakin inklusif, dan lain sebagainya. Maka perencanaan keuangan sangat-sangat penting. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama perkuat rumah tangga kita dengan pemenuhan kebutuhan keluarga. Mudah-mudahan dengan memenuhi kewajiban kita sebagai suami, kewajiban kita sebagai istri, mudah-mudahan keluarga kita akan menjadi keluarga yang sakinah, keluarga yang tentunya sejahtera dunia dan akhirat. Demikian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.